Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati. KRT Fakih Wirahadiningrat, seorang pegiat media sosial yang kebetulan beliau menekuni DNA. Dia menyimpulkan bahwa DNA-nya para habaib dari Ba'alawi, yaitu keturunannya Imam Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, itu tidak sinkron dengan DNA-nya Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. KRT Fakih mengatakan bahwa DNA-nya Ahlul Bait Nabi adalah G1 atau G1. Sementara DNA-nya para habaib Ba'alawi yang telah melakukan tes DNA adalah dalam kategori G. Saudaraku sebangsa setanah yang saya hormati, apa yang dikatakan oleh Fakih Wirahadiningrat begitu menggelegar, gaungnya sangat ramai di media sosial, sehingga banyak para habaib di Indonesia yang telinganya merah. Dia tidak terima bahwa mereka dikatakan bukan keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, bahwa DNA G itu kalau ditelusuri adalah berasal dari Yahudi Askenazi. Yahudi Askenazi ini adalah Yahudi Kaukasia. Mereka adalah bangsa Eropa, bangsa Hazar yang konversi ke agama Yahudi. Mereka bukan keturunan Nabi Ishak, bukan keturunan Ibrahim. Mereka adalah orang-orang Hazar, orang-orang Kaukasia, orang-orang Eropa yang masuk ke dalam agama Yahudi. Di mana setelah diteliti para keluarga Ba'alawi yang sudah tes DNA, mereka bukan dari DNA-nya Ahlul Bait Nabi yaitu J1, tapi DNA mereka adalah DNA G. Jadi sangat jauh penyimpangannya dari DNA-nya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, bagaimana kesimpulan atau pendapat dari KRT Wirahadiningrat ini? Marilah kita saksikan videonya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Rahayu. Yang pertama mau kami sampaikan bahwa saya bukan pakar, tapi pemerhati budaya, sejarah, genetika, pokoknya yang berbau-bau kebudayaan lah, kan begitu. Lah, alhamdulillah saya bisa sowan ke Kang Mas saya, Kiai Gus Fuad Kleret Miko, orang yang luar biasa, seorang yang selalu objektif dan berani, lugas dalam menyikapi segala hal. Dan di sini saya dibarengi oleh Dr. Kamal Al-Haq, Trah Sunan Muria, dari jalur ayahnya, dari jalur ibunya, keturunan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi Mbak Ahmad Dahlan, jadi semacam itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa kami putra-putri Nusantara sebenarnya harus segera bertindak. Harus segera melakukan penyikapan, karena kalau ini dibiarkan maka makin lama akan banyak orang yang tersesat dalam hal apa? Karena begini, pendahulu kita ketika kemudian kedatangan imigran dari Yaman ini, itu sebenarnya kan atas inisiasi Belanda, karena Belanda kerepotan menghadapi gelombang perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa Banten, dari Pangeran Diponegoro, dari Kiai Imam Bonjol, dari Aceh, menggempur Belanda, dan Belanda sangat-sangat kerepotan. Bahkan di dalam salah satu terutama Perang Jawa ini mengakibatkan kerajaan Belanda Raya itu harus terpecah menjadi Luxembourg sama Belgia, karena Belanda banyak berhutang dan membiayai perang yang demikian dahsyat itu. VOC sebagai perusahaan dagang
kaki tangan dari kerajaan Belanda melakukan segala upaya daya agar tidak kerepotan, maka digunakanlah isu imigran Yaman ini untuk menjadi warga kelas 2 agar kooptasinya tidak langsung Belanda tetapi melalui kaki tangannya. Kita banyak mengulas dan open posting, dan sejarah sudah sebenarnya sangat terbuka bahwa bagaimana hubungan antara Vandenberg yang hadir namanya di kitab Sajaratul Mubarokahnya versi Robitoh Alawiyah ya kan, yang jadi pegangannya para Alawi Yaman, terus kemudian Dr. Snoop Burgonya yang hafal Quran, si Habib Putih, Haji Abdul Ghaffar dengan kaki-kaki tangannya, termasuk diantaranya muftinya Belanda, Mufti Batavia yang mendapat bintang penghargaan tertinggi dari Belanda, yaitu Habib Usman bin Yahya. Nah, kajian ini sebenarnya tidak akan muncul. Pribumi Nusantara ini sangat welcome. Kita tahu ya, agama apapun yang masuk ke Indonesia, ras etnis apapun yang masuk ke Indonesia welcome, selama tidak berusaha untuk melakukan penindasan, kooptasi, eksploitasi ataupun penipuan. Nah, engkau keturunannya siapa itu sebenarnya kan tidak menjadi persoalan, dan kita tidak akan ngurus mau keturunannya Fir'aun, mau keturunannya Nabi, mau keturunannya Maharaja India, siapapun, Mongol, siapa terserah. Tetapi ketika kemudian ini pribumi bangkit ketika nasab leluhurnya itu dihina. Nah, kita bicara konteks Wali Songo. Wali Songo ini kan periodenya kan bergelombang. Para Sayyid Sada yang asli yang hijrah ke Nusantara untuk melakukan islamisasi dan dakwah ini menyatu dengan semua suku, etnis, ras, agama menjadi harmoni yang luar biasa. Dan melebur, dalam arti melebur ini gini, secara genetika melebur, pernikahannya juga tidak ada rasisme, menikah dengan semua etnik pribumi dan melahirkan kesatuan wajah dan genetika ras Indonesia. Kebetulan ya saya dari jalur ke Sunan Ampelnya juga istilahnya ya tidak kuat-kuat banget karena sudah putus berapa perempuan. Kalau versi Pak Alami kan putus gitu kan. Tapi di dalam kaidah pernasaban dunia itu laki maupun perempuan tetap dicatat, tetap dihormati. Perempuan juga menghormati nasab perempuan karena kita juga dibentuk materi jasad kita itu dibentuk dari ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita dibentuk oleh ayah dan ibunya lagi, demikian seterusnya. Dan jalur-jalur ini tetap dihormati di dalam kaidah pernasaban dunia, dan itu juga ditegaskan sama Mufti Mesir kalau nggak salah Said Ali Jum'ah. Ketika saya pertama kali diajak sama Katib Am DPP Naat Suriah Naat Syarif Abdul Hamid Al-Qadiri Al-Hasan, saya harus nyebut nama karena Siap. ini harus ilmiah dan harus akuntabel. Saya pamitan kepada orang tua angkat saya yang juga guru spiritual saya, karena sebelum ibu saya meninggal saya dititipkan kepada beliau, dan beliau saking akrabnya dengan saya itu dalam banyak kehidupannya itu bersama saya di banyak tempat, banyak merekam peristiwa. Karena beliau sekarang agak sakit-sakitan, sudah agak sepuh, habis kena penyakit jantung, sehingga saya agak membatasi untuk sowan ke beliau karena menjaga kesehatannya. Ketika saya pamitan kepada Habib, namanya ya Habib Hussein bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muhsin bin Alwi bin Segaf Asegaf. Kalau mau dilanjutkan saya bisa ini apalah baiklah. Tapi cukup itulah. Artinya saking akrabnya dan sehormatnya saya sama guru saya itu. Habib Hussein ya. Habib Hussein bin Asegaf. Pasuruan. Tapi keluarga besarnya itu dari Ampel. Jalan Mas Mansur. Saya kenal baik sama semua keluarganya dan sangat akrab, dan orang baik semua, orang ilmiah. Ada adiknya itu direktur rumah sakit, dokter spesialis, pengusaha besar. Ya, pokoknya
orang yang ilmiah. Bahkan ada yang sangat kritis sendiri kepada Pak Alawi ya. Saya nggak nyebut nama ya, adiknya siapa ya. Jadi pesannya apa pesannya beliau? Ketika saya pamitan, beliau itu mengatakan begini, beliau sangat mendukung dan mendorong. Jadi gini, bagi saya ini suatu nasihat atau pandangan yang mukasyafah, yang ke depan. Jadi gini, yang pertama nanti ente bakal tahu siapa nasabnya Bani Wali Songo dan keturunannya itu siapa saja. Nah, yang kedua, ente bakal tahu siapa golongan kita orang Ba'alawi. Nah, yang ketiga, kalau ente sudah tahu semuanya, ente jangan ragu-ragu dan harus tegas untuk meluruskan semua pihak tanpa pandang bulu. Nah, ini pesan beliau. Kemudian keempat, yang sebelum itu saya masih ingat. Nah, ini hari Jumat ya, saya siap disumpah apapun ya. Beliau pernah dawuh begini sama saya. Wajah kita orang Ba'alawi ini tidak mirip orang Arab, tetapi banyak mirip dengan orang-orang Israel. Yahudi. Saya waktu itu apa maksudnya itu, tapi ketika kemudian sekarang ketika hasil pembedahan tes DNA ini sudah menjadi konsumsi publik dan open posting, sebenarnya di dunia Arab kita sudah telat sih. Tahun awal 2000-an ya kan, itu sudah meledak ini. Akhirnya saya baru sadar kalau ternyata memang Ba'alawi ini bukan orang Arab, malah secara genetika sebenarnya ngapunten itu sudah terdeteksi sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Bahkan situs-situs di genetika maupun situsnya Yahudi sendiri sudah mengakui mereka bagian dari keluarganya. Artinya yang mengisbat Ba'alawi sebagai bagian dari Yahudi itu adalah orang Yahudi sendiri. Jadi gitu, ada jewishdna.net. Itu ada 2 sampel di tabel 057 sama tabel 058. Itu di internet ada ini ya? Ada open posting semua. Itu sudah disebutkan bahwa mereka diakui sebagai bagian dari Yahudi internasional. Jadi begitu. Nah, ini apa namanya bisa dibuka dikonsumsi oleh semua pihak bahwa mereka inilah, ini salah satunya. Ini dari Jamalullah. Nah, semacam ini. Nah, ini situsnya jewishdna.net dan ini Jamalullah. Yang 058 itu Asgaf. Itu sudah diakui sebagai bagian dari Yahudi internasional. Jadi artinya di zaman sekarang kalau masih ada orang meragukan tes DNA atau pembacaan tes DNA ini sebenarnya ketinggalan kereta. Orang berkelit saja. Karena ngapunten nih. Ngeles siapa saja. Karena gini, ada persatuan ilmuwan genetika internasional. ISOG gitu, ISOGG. Nah, itu sudah punya perkumpulan, sudah memetakan dari jutaan manusia, sudah terpetakan. Dan ngapunten nih, kalau kita sekarang ini levelnya nih Gus, levelnya kita ini penelitian ilmuwan sekarang itu meneliti sebesar kerikil. Ini saya asumsikan ya. Apa sebesar kerikil ini ya kan? Itu namanya fermion atau partikel Tuhan, boson Higgs ya. Pembentuk materi dari proton, elektron, dan neutron yang merupakan struktur pembentuk dari atom. Jadi sebesar kerikil. Ini analogi ya. DNA itu sebesar lapangan bola. Jadi pembacaan sequencing DNA itu sebenarnya ilmu yang kemarin lah, ilmu yang usang. Level sekarang itu bukan lagi sekedar membaca struktur DNA, tetapi sudah restriksi atau rekombinan. Jadi misalkan ya kan, panjenengan di tes DNA, kemudian dideteksi panjenengan punya kerentanan untuk buta warna. Nah, istri jenengan di DNA punya kerentanan untuk misalkan gennya kemungkinan ini resesif, kalah dominan dengan buta warnanya jenengan. Misalkan contoh ya.
ini sudah bisa struktur DNA yang akan menjadi kode nanti akan menurunkan organ yang lemah tadi itu bisa dipotong terus kemudian diganti untuk mata yang normal. Jadi semacam itu, kerentanan untuk kanker, kerentanan untuk tulang yang mudah keropos itu sekarang sudah bisa sudah bisa dilakukan rekayasa genetika. Bahkan sport science itu sudah bisa untuk bayi atau anak-anak kecil itu bagaimana asupannya, bagaimana struktur DNA yang akan diwujudkan itu sudah bisa dilakukan rekayasa semacam itu. Jadi sudah semaju itu sekarang itu. Nah, kalau kita masih mempermasalahkan pembacaan yang sebesar lapangan bola, ya kan, berarti itu ketinggalan zaman lah, usang. Jadi berkelit apapun sekarang ini susah. Makanya saya membuat semacam slogan yang harus kita masyarakatkan, bahwa maling nasab itu lebih mudah dibuktikan dibanding maling jemuran. Karena apa? Semua bisa dibaca, bisa dideteksi. Kita dibentuk oleh materi ayah ibu kita dibentuk oleh materi ini bisa dideteksi, kan begitu. Nah, apalagi kegagalan Mbak Alawi ini sangat parah karena mengklaim garis lurus laki-laki ke Rasulullah. Nah, melalui ujinya apa garis lurus laki-laki? Melalui kromosom Y. Kromosom Y ini relatif lebih stabil dalam arti untuk genetika ya. Dalam arti. Makanya ketika ada Mbak Alawi yang seorang ahli informatika mengupas genetika, ini penyesatan ketika mengatakan bahwa kromosom Y ini lebih cepat nanti bermutasi. Teori ini berlaku untuk kromosom Y yang akan musnah. Ini teori ya, 4,5 juta tahun yang akan datang. Tetapi tidak untuk kestabilan kromosom Y yang diturunkan dari ayah ke anaknya ke cucunya dan seterusnya. Ketepatan atau akurasinya 99,99%. Jenengan keputraan jenengan akurasi kromosom Y 99,99%. Putra jenengan ke cucu laki-laki jenengan 99,99%. Kira-kira 40 generasi berapa pergeserannya? Kan masih 99% toh? Ya paling selisih berapa? Tidak sampai 80% atau 50% ya kan? Jadi tidak sampai merubah struktur DNA jenengan secara drastis, jadi semacam itu. Beda dengan kromosom X. Kromosom X jenengan dari ibu jenengan. Ibu jenengan kromosom X-nya ini perpaduan dari ayah dan ibunya yang disumbangkan ke kromosom X-nya ibu jenengan yang diturunkan ke jenengan. Jadi lebih rumit meneliti kromosom X. Tapi Indonesia punya ahlinya, namanya Profesor Herawati Sudoyo. Ini seorang pakar luar biasa yang bisa meneliti serpian-serpian korban bom teroris untuk mengetahui siapa. Dan beliau juga sudah membuat penelitian. Ini hasilnya. Nah, ini beliau waktu di lembaga Eijkman LIPI, ya, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, salah satunya produknya ini, bahwa salah satu pesohor kita yang bernama Najwa Shihab itu gen Arabnya Pak Alawi, bapaknya bin Shihab, ibunya Asega, itu cuma 3, sekian persen ras Arabnya, nah, begitu. Lah, tapi karena ini perempuan maka dari autosomal. Kalau dari Y DNA-nya ada, ya kan? Bin Shihab juga melakukan tes DNA di family tree DNA ada. Nah, semuanya. Ini saya bawa ini, bawa banyak data ini. Kalau mau nanti sama editor mau itu bisa. Bin Shihab juga melakukan tes DNA dan tes DNA-nya secara tegas bisa dikatakan gagal sebagai garis lurus laki-laki ke Imam Ali, baik Hasan maupun Husain. Jadi demikian. Nah, kita
kita ini bisa saja untuk istilahnya berkelit. Nah, tapi kan non sewu, tapi kan Rasulullah ini secara genetika kan belum diambil sampelnya secara jasad. Pertanyaannya gini, kalau ini wacana ini untuk mengkaburkan atau berkelit, maka ini sangat naif kan gitu. Untuk mengetahui bahwa bumi itu bulat, tidak perlu kita harus berjalan kaki atau memutari bumi. Tidak perlu kita jadi astronot untuk keluar angkasa, oh bumi itu ternyata bulat. Bisa diukur dengan ilmu alat bantu, ilmu matematika, pergeseran derajat dari cahaya dari bayangan matahari dan lain itu bisa diukur nanti. Itu untuk mengetahui bahwa bumi itu bulat sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan kita Al-Idrisi gitu. Nah, untuk mengetahui bahwa cicit buyutnya Gus Fuad ini apakah benar keturunan Gus Fuad, nggak perlu membongkar makamnya Gus Fuad atau mbahnya Gus Fuad. Nanti misalkan punya 100 cicit, dites DNA saja kan gitu. Dari sini nanti akan ketemu kode-kode yang sama, kemiripan, sangat mirip. Kalau ada satu cicit yang ternyata datang dan ini melenceng, patut dicurigai apakah ini bukan dari hubungan di luar nikah kan itu. Anaknya tetangga atau apa. Wallahu a'lam. Jadi semacam itu. Lah, Pak Alawi ini bukan saja gagal sebagai garis lurus laki-laki ke Imam Ali, tetapi bahkan haplogrupnya ini G. Kalau kita secara ilmu genetika dari anak Ahlul Bait Nabi, tolong dicarikan ya Al Husain yang warna apa? Ini dari Al Husaini, dari Al Hasani ada sudah banyak melakukan tes DNA. Nah, ini dari Al Hasani, dari Al Husaini. Sudah banyak Sayyid Syarif yang melakukan tes DNA. Ini kebetulan yang open posting di Family Tree DNA. Nah, jadi mereka yang nasabnya terjaga secara kitab turun-temurun, terus kemudian untuk memperkuat tes DNA, ya kan? Ini ditemukan kode-kode yang sama. Yang Al Hasan maupun Al Husaini ditemukan kode FGC 10500. Berarti ini disepakati sebagai titik temu di antara keduanya, yaitu siapa? Imam Ali. Nah, untuk Al Hasani sendiri ada kode khusus FGC 8702. Ini Al Hasani. Al Husaini FGC 30416. Artinya di Al Husaini tidak ada FGC 8702 karena ini punyanya Al Hasani. Garis lurus laki-lakinya ke Al Hasani. Demikian juga di Al Hasani tidak ada FGC 30416 karena ini punyanya Al Husaini. Jadi demikian. Jadi ini yang bisa kami jelaskan. Mudah sekali, sudah open posting, sudah ibaratnya makanan tinggal siap saji. Orang awam, orang yang pendidikannya pas-pasan pun dengan akal sehat sudah bisa memahami ini dengan dengan mudah gitu loh, dengan mudah. Jadi nggak ada yang perlu dicari alasan untuk berkelit. Dan yang mengatakan bahwa Pak Alawi ini bagian dari Yahudi, keluarga Yahudi. Ini selain Yahudi sendiri juga semua sepakat ahli genetika bahwa Pak Alawi ini adalah dari G406, pecahan dari turunan dari haplogrup G yang punya kode PF3296. Nanti bawahnya ada Y94775. GPF3296 ini juga ada yang sama sampelnya. Ini keluarga Gunzburg, ini seorang keluarga Yahudi Ashkenazi, juga PF3296. Nah, apa yang mau didebat lagi? Kalau tidak terima, tuntut yang open posting. Siapa? Family Tree DNA. Kalau mampu, ya, siapkan kepakarannya yang luar biasa. Tuntut pakar genetika Persatuan Internasional, tuntut. Ya kan? Ini Gunzburg. Siapa ini? Jewis. Ya.
Iya, jadi mereka yang terdeteksi memiliki gen-gen Yahudi. Secara genetik. Secara genetika. Mereka juga punya punya kode yang ditemukan itu P303. Ini P303. Seorang imigran dari Sisilia, Italia, Yahudi Sephardic P303. Siapa? Alfred Capone atau Al Capone, pemimpin mafia Italia yang hijrah ke Amerika. Jadi kalau nggak terima, gugat situsnya karena sudah open posting. Gampang, kalau mampu, ya kan? Nah, kalau nggak mampu, ya tolak tes DNA, kan gitu kan? Dan berkelit, kan gitu kan? Apa itu? Untuk menghindari orang berkelit ini kan kita juga harus menyiapkan jawaban yang jitu. Kalau mereka tidak mau tes genetika di lab-labnya Yahudi, ya kan, maka di Narkoba Yordan ada kok. Siapa yang melakukan Raja Yordan, keluarga Yordania, yang secara turun temurun diakui oleh semua sadah seluruh dunia, Narkoba seluruh dunia sebagai keturunan Ahlul Bait Nabi, dan mereka juga punya kerajaan yang kuat, kaya, mata uangnya juga stabil, dan juga istilahnya punya lab genetika. Nakibnya juga kerabat kerajaan, adiknya raja, kan begitu. Nah, tes DNA aja di sana kalau berani, kan gitu. Jadi gini, kegagalan Pak Alawi itu 3, ya kan? Ini juga pernah disindir oleh YouTuber bule. Nanti bisa di-spill lah YouTuber bule yang menyindir ini. Jadi yang pertama, Pak Alawi gagal secara catatan internal keluarganya. Ini ternyata terputus 550 tahun. Bahkan seorang peneliti Yaman mengatakan 700 tahun. Kalau Kiai Imad mengatakan 550 tahun, peneliti Yaman malah 700 tahun. lebih fatal lagi, lebih sadis lagi penelitiannya, kan itu. Yang kedua, itu mereka sampai detik ini, nah makanya kemarin saya berharap ada jago dari Pak Alawi yang masalah genetika itu langsung mengatakan DNA itu batil. Ini saya terbukti sudah dapat isbat internasional. Ternyata tidak ada, dan penonton kecewa akhirnya. Maksudnya ya seperti mirip-mirip Syarif Zulfikar lah. Ini isbat saya dari Yordan, dari Damaskus, itu ditunjukkan bahwa keluarga besar Nabi seluruh dunia itu mengakui. Kalau nggak ada, ya kan ngaku-ngaku sendiri, distempel-stempel sendiri, ngapunten nih. Saudara kita dari Flores, Papua, saudara kita dari suku Tengger, dari suku, bisa kan buat narkoba sendiri. Ayo kita melakukan keturunan Nabi, kita buat manuskrip sendiri, kita stempel sendiri, kan gitu. Nah ini kan kelakuan model apa ini? Ya kan? Yahudi. Yahudi. DNA-nya kan Yahudi. Dan penyusupan ini banyak dilakukan oleh Yahudi sejak zaman dahulu untuk ngaku keturunan Nabi. Terkini penelitian dan dari dinasti Fatimiyah itu. Dengan Fatimiyah itu Yahudi juga. Yahudi. Bahkan Larry Gornick kalau nggak salah, matematikawan dan sejarawan itu sudah kalau nggak salah dalam salah satu seri peradaban dunianya mengakui kalau beberapa kerajaan atau daulah yang mengaku keturunan Nabi itu ternyata dari Yahudi. Dan Larry Gornick ini seorang Yahudi. Gornick ini dia akui sendiri sebagai akar katanya Koinuko, salah satu suku Yahudi yang terusir dari Madinah pasca perang Khandaq. Jewus juga. Jadi Jewis itu ada 2, Gus. Ada Jewis yang domba-domba yang tidak tersesat, yang artinya mereka ini pecahan ya, baik dari garis paternality maupun maternity dari ibu atau ayah, atau suku ras ke-13 Ashkenazi yang dari Bani Khazar itu, ini tetap beragama Yahudi. Nah, ada yang Yahudi kripto, ada Yahudi yang dianggap domba-domba yang tersesat, yang mereka ini tidak mau mengaku dirinya Yahudi dan mereka ini beragama di luar Yahudi. Banyak ini, salah satunya P303 yang tadi dimiliki kodenya oleh Pak Alawi dan Al Capone tadi, itu banyak Yahudi kripto, Yahudi yang beragama di luar Yahudi di Pulau Ibiza. Ibiza itu pulau di selatan Spanyol yang kalau orang Eropa mau pesta nudis telanjang itu ya di Ibiza ini ya kan, karena sangat vulgar, sangat bebas ya. Jadi di situ, nah itu banyak gen Yahudi
kripto P303 dan ini sudah open posting. Yang di Indonesia. Di Indonesia itu P303 ada di Pulau Ibiza, terus siapa si Al Capone tadi, terus P3296 itu juga bagian dari pecahan dari gennya Yahudi. Ada tadi saya sebutkan tadi marga Gunzburg ya, marga Goldstein kalau nggak salah. Terus kemudian Guggenheim, orang-orang pinter, Merkel, mantan apa namanya kanselir Jerman, itu juga Yahudi yang kalau nggak salah berhuruf G juga, kan itu sama dengan Pak Alawi PF3296. Nah, saya kurang lebih seperti itulah, jadi semacam itu. Jadi sekarang ini apa yang mau dilakukan dasar untuk mereka tetap mengaku sebagai cucu Nabi. Lah, data internal putus, pengakuan narkoba internasional nggak ada. Bito Alawiyah ini hanya ada di Jakarta, di Yaman nggak ada. Itu ada Nakib Yaman, Sayyid Abdul Basit Tobatobi Al-Hasani di kota Son'a. Ya, ada nggak mereka pengakuan dari narkoba internasional? Karena narkoba internasional ini saling berhubungan dengan semua negara dan mereka saling share data. Kalau mau mengisbat itu mereka juga ada sidang isbatnya, pentahkikannya itu di conference antar negara itu. Jadi agar tidak terjadi penyusupan nasab seperti itu. Dan nih dari Pak Alawi ini harusnya menunjukkan syahadah minimal dari 2, dari narkoba Yaman sebagai asal leluhurnya dan dari narkoba Irak, karena Said Ahmad bin Isa diklaim hijrah dari Basra ke Irak. Ke Hadramut. Nah, di mana hijrahnya? Ngapunten nih, dalam itu dalam salah satu dari 10 tulisan saya yang sudah itu hijrahnya itu dari Basra memutar dulu 3000 km, ya kan? Untuk kemudian hijrah singgah di Mekah. Dari Mekah kemudian baru ke Hadramut. Tentu ke Aden dulu kan, garis lurusnya. Di Aden penguasanya pada saat itu adalah Yaman, sampai sekarang kan Syiah Zaidiyah kan kuat. Nah, dari ini kemudian hijrah ke Hadramut. Kenapa ke hijrah ke Hadramut? Sekarang gini, datuknya Pak Alawi yang diklaim ini itu singgah di kota Mekah kalau nggak salah ya, di dalam tulisan saya 917 Hijriah. Pada saat Syiah Koromito itu membunuh 30.000 jamaah haji, mencongkel Hajar Aswad dan menjarah besar-besaran, merampok kota Mekah. Saya tidak bermaksud untuk mencurigai atau mengarahkan opini publik, tapi saya hanya merekonstruksi. Pak Alawi ini sekian abad tidak ada nama anaknya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Baru setelah berapa generasi ada nama ini. Syiah Rafidhah itu sangat anti dengan 3 nama ini. Zaidiyah tidak menghormati. Bahkan rahbar Iran sekarang, Syiah Imamiyah juga mengharamkan untuk orang melaknat istri-istri dan sahabat-sahabat Nabi. Syiah Imamiyah, ya kan? Syiah Zaidiyah juga. Tetap gini Gus, ngapunten ini. Pak Alawi ini selain juga mencangkokkan nasabnya ke Rasulullah, juga banyak menggunakan marga-marga yang Ahlul Bait asli itu dimasukkan. Asgaf itu ada, Al-Musawi, Al-Husaini asli ada. Iya. Tes DNA-nya ada. Iya. Ya kan? Al-Haddad itu juga ada yang pecahan dari Al-Jilani, Al-Hasani. Bin Yahya itu juga ada yang Al-Hasani. Jadi banyak marga-marga yang memang betul-betul dari dzurriyyah Rasul, Basaiban contohnya, ya kan, As-Saibani, Bet Saibani itu juga ada. Jadi marga-marga yang dimiliki oleh ahli bait Nabi ini juga mereka pakai. Jadi untuk saya nggak ngerti apakah karena karomanya sama atau bagaimana, saya kurang paham. Tapi statement saya ini ngapunten nih, tolong jangan disalahpahami bahwa ini bagian dari suatu provokasi, bukan, karena kebencian. Bukan, karena tanggung jawab kita sebagai anak warga Nusantara
bukan hanya yang Muslim, tetapi semua agama untuk membersihkan anasir-anasir jahat, klaim-klaim jahat di Nusantara ini terhadap agama apapun. Kalau kita Muslim, kita berkewajiban untuk meluruskan nasab Rasul. Siapa sih nasab Rasul itu? Wajib kita dengan akal pikiran, dengan ilmu pengetahuan, dan dengan kesepakatan internasional. Ada kaidahnya, harus jelas ini siapa, dan negara harus hadir. Kalau ada orang ngaku keturunannya Yesus misalkan, apakah orang Kristen tidak akan marah? Kita wajib untuk membantu saudara Kristen kita. Kalau ada orang ngaku-ngaku keturunannya Yesus atau ngaku keturunannya Buddha, kemudian dia ingin mengambil otoritas keagamaan di dalam Buddha atau Kristen, atau ngaku keturunannya Nabi Krishna, Dewa Krishna, ya kan, kalau orang Hindu kan Dewa Krishna, kalau kita kan Nabi kan, itu kita harus membantu meluruskan saudara kita yang di agama Hindu. Karena apa? Sekali salah satu agama yang diakui di anak bumi Nusantara ini tercemar dan kemudian menjadi jahat, yang susah siapa? Yang rugi siapa? Seluruh warga Nusantara. Kalau kemudian dibelokkan oleh satu tokoh palsu sesat, ya kan, agama Islam mengikuti mereka dan menjadi teroris misalkan, radikal, atau Kristen kemudian menjadi radikal dengan percaya kepada klaim sesat ini, kemudian jadi teroris, orang Kristen Yesro, kan yang susah kan juga seluruh warga Nusantara. Ini tanggung jawab semua umat beragama, karena agama diakui oleh konstitusi kita, dilindungi, diakui, diatur, dijaga, dilestarikan, dimuliakan. Agama itu suci dari Tuhan yang Maha Suci, firman-Nya juga firman yang suci, dibawa oleh manusia-manusia suci. Siapa yang mengotori salah satu kesucian ini adalah mengotori agama itu sendiri. Tidak hanya satu agama, seluruh musuh semua, seluruh agama di NKRI. Begitu konteksnya di sini, jangan salah paham. Dan ini saya harus mengakui dengan jujur bahwa di Ba'alawi sendiri yang alim banyak, yang mulia banyak, yang akhlakul karimah banyak, yang insya Allah jadi anak-anak ideologis Nabi yang layak patut dicintai dan jadi tauladan itu banyak. Anak ideologis seperti orang tua angkat saya yang dari dulu mengatakan bahwa wajah kami seperti orang Israel, ya seperti itu masya Allah, ibadahnya, akhlaknya, semuanya tidak pernah yang diajarkan beliau itu jelek sama saya, kan itu. Dan saya akan mencintai beliau sampai akhir hayat saya karena beliau layak dicintai. Banyak Ba'alawi yang masya Allah, seperti misalkan Habib Mundir Al-Musawa, Habib Ali Solo, ya kan, banyak yang mulia, yang akhlak masya Allah. Tapi ingat, ilmu bisa dipelajari oleh ras apapun, jadi pinter kalau mau belajar. Akhlak bisa dimiliki siapapun kalau dia mau berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Makom kewalian atau kemuliaan karomah bisa diperoleh dengan izin Allah, dengan riyadhah, mujahadah, tazkiyatun nufus, tirakat kata orang Jawa, ya kan. Tapi genetika, nasab ini given, tidak bisa direkayasa oleh siapapun. Kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa. Dan ini wajib bos kita itu bersyukur. Saya jadi orang Jawa, campuran Jawa, katanya ada Sunan Ampel atau siapapun lah. Bagi saya itu tidak penting. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pribadi, akhlak kita, ya kan, keilmuan kita, ya kan, kita harus mentauladani siapa. Ini lebih penting daripada saya menunjukkan nasab kemudian saya mencoreng orang yang saya akui itu. Kalau asli pun ini juga kejahatan. Cucu Nabi asli, tetapi dia jadi maling atau bajingan. Yang malu siapa, Gus? Ya Nabi Muhammad. Orang pertama yang akan malu adalah Nabi Muhammad. Sampai mengatakan bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan memotong tangannya. Ya, mengkapitalisasi, melakukan dawir kesana kemari, keliling, nipu, minyak wangi harga 10.000 dijual 2 juta, ya kan, ke orang-orang desa, sampai orang disuruh cium kakinya. Ajaran apa ini? Rasulullah itu tidak pernah menyebut umatnya atau orang-orang terdekatnya sebagai muhibbin, tetapi sahabat, sohibi, sahabat, ya kan, ashab sederajat, ya kan, sederajat, merangkul, membina, menyatu, ya kan, sama-sama lapar, sama-sama berjuang, sama-sama segalanya, ya kan. Tidak disuruh untuk cium kakinya atau apa, ya kan. Di Hadramaut sendiri itu mulai munculkan zaman Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, sudah mulai mencatat, ini ada di penelitiannya Kiai Imad, dengan dasar riwayat A, B, C, sehingga kemudian
dicantolkan ke Abad Rasulullah. ke-9 ya? Abad ke-9. Jadi Contoh yang paling fatal jadi Mas, yang paling fatal ya. Yang ini menunjukkan bahwa Ahlul Balad Yaman, dinasti Rasuli pada abad ke-7 pernah melakukan sensus siapa sih Ahlul Balad di seluruh Yaman. Penelitiannya sampai ke kota Mirbat. Kita tahu kan bahwa Pak Alawi punya seorang pembesar datuk yang bernama Muhammad Sohib Mirbat. Jadi sampai ke negara. Tidak ada Pak Alawi tercatat sebagai dzurriyyah Rasul di abad ke-7. Yang kitab sensus ini dikatakan sangat memuaskan, terperinci dan luar biasa. Kitab ini sangat-sangat dijadikan patokan juga oleh Nakib Yaman dan nakib seluruh dunia juga tentang siapa Sadah di Yaman dari abad ke abad. Itu satu. Yang kedua, Ba'alawi ini semakin melenceng. Ini ditunjukkan oleh kitab Al-Istizadah. Yang nulis adalah Habib Ali bin Muhsin bin Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, cucunya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, seorang mufti Hadramut, orang baik, masya Allah. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah ini pernah diminta untuk menginisiasi perdamaian antara Ba'alawi dengan Al-Irsyadi. Kan dulu kan Jamiatul Khair pecah kan ya. Ada Robito Alawiyah dan kemudian ada Al-Irsyad kan gitu ya. Orang-orang Arab, imigran Arab yang bukan Ba'alawi, non Ba'alawi. Kemudian akhirnya kan pecah sampai Nun Sewu, beberapa daerah itu terjadi pertumpahan darah gitu Gus. Faktor utamanya adalah kesombongan ras tadi. Saya nasab Rasul, putri saya tidak boleh kamu kawin. Bahkan banyak, ada saudara saya sendiri Kiai Tambih di Blitar, punya anak 4, istrinya Al-Muhdor, itu dipaksa cerai dengan fatwanya Mufti Belanda Utsman bin Yahya ini kan itu. Dan banyak di golongan-golongan Al-Irsyad itu banyak menikahi Ba'alawi, pria Al-Irsyad menikahi perempuan Ba'alawi dipaksa cerai. Semacam itulah. Mufti ketika dimintai fatwa di dalam kitab Al-Istizadah itu Mufti Hadramut Habib Abdurrahman bin Ubaidillah itu mengizinkan terus, tidak masalah perempuan Ba'alawi dinikah oleh di luar Ba'alawi. Jadi aturan ini dibuat masif oleh Mufti Batavia atas petunjuk, atas koordinasi dengan Belanda, karena takut kalau ini menyatu dengan pribumi nanti akan menjadi perlawanan kepada Belanda. Mereka kan dipasang di kelas tertentu untuk menjadi gap, sehingga pribumi yang mau melawan dikooptasi dengan klaim cucu Nabi ini. Dan ini fatwanya ada, Utsman bin Yahya ini, Mufti Batavia ini, untuk mengharamkan memberontak pada pemerintah kafir Harbi Belanda. Kita mengenal di Islam kan ada kafir dua kan, Zimmi dan Harbi. Kalau Zimmi darahnya haram untuk dialirkan, wajib kita rangkul, wajib kita hormati, kita muliakan. Tapi kalau Harbi yang melakukan penindasan, eksploitasi atau memerangi kita, wajib kita lawan. Jadi gitu. Siapa pentolan-pentolan komunis di paham kiri di Yaman? Oh, di Yaman. Ketua Partai Komunis Yaman itu As-Segaf, Ba'alawi. Abdurrahman As-Segaf, Ba'alawi. Al-Habib. Sekjennya Haidar Abu Bakar Al-Attas, Ba'alawi. Yeah. Yang sering ke sini siapa itu? Yang hijrah ke Uni Emirat itu Habib Ali Al-Jubri, putranya Wapres Yaman Selatan ketika masih komunis. Terus siapa Barakbah? Kalau nggak salah ya, ketua PEK komunis di Kalimantan. Sebenarnya masalah ideologi dan masalah masalah kenegaraan ini, tolonglah kita harus dewasa lah. Orang mau menganut komunisme, kapitalisme dan lain-lain, memang sejarah itu milik pemenang. Jangan ketika Gus Dur melakukan rekonsiliasi, sudahlah anak-anak PKI kita rangkul untuk kita luruskan kembali kepada NKRI, kembali kepada Nun Sewu, agama ya, karena dituduh ateis dan lain-lain. Sebenarnya maksud Gus Dur itu mengingatkan semua pihak bahwa sudahlah, yang lewat sudah lewat. Apa sih yang mau diperebutkan, ya kan? Bangsa ini jangan tercerai-berai lagi, ya kan? Semacam itu. Kalau nuduh komunis, Yaman Selatan itu komunis kok. Pentolan-pentolan komunis itu orang-orang Ba'alawi kok, ya kan? Ya, coba ini dibantah. Kalau kepingin tahu, coba lihat wajahnya ayahnya Aidit ya. Itu kayak Cina, apa kayak orang Melayu, apa kayak orang Arab? Ya, kembali ke tadi Al-Irsyad sama Ba'alawi. Jadi sebenarnya sekarang ini
dengan DNA dan genetika sebenarnya banyak Al-Irsyad ini yang sebenarnya saya itu kasihan dan miris, Gus. Mereka pertama kali sesama imigran menghadapi politik rasisme pernikahan kafa'ah itu ya, banyak yang sampai akhirnya harus cerai, sampai kemudian terjadi konflik berdarah dan lain-lain ya kan, sampai Mufti Hadramut harus datang untuk mendamaikan. Sebenarnya kalau secara genetika orang-orang Arab non Ba'alawi ini banyak yang min Quraisy. Min Quraisy dalam arti kan bukan Bani Hasyim. Ya, ya kan? ya Quraisy bagian ada apa? kodenya L859+. Jadi dia bagian dari Quraisy. Kalau sistem politik rasisnya Ba'alawi digunakan, harusnya Ba'alawi cium tangan ke Al-Irsyad. Iya. Kalau pakai politik rasis ya kan. Karena Ba'alawi ini bukan orang Arab, bukan Quraisy, dan orang Quraisy kan dimuliakan dalam Islam. Harusnya Ba'alawi cium tangan ke Baswedan, ke Al-Katiri, ke Bahanan, ke Bajamal dan lain-lain. Karena ini Quraisy mulia Daripada Ba'alawi. Daripada Ba'alawi karena ini Quraisy. Bahkan sebagian juga diakui oleh sebagai bagian dari Bani Abbas. Ada kan Nakoba Al-Hashimiyun Turki yang juga mencatat apa namanya dari Bani Hashim dan Bani Abbas bagian dari Hashimiyun. Jadi sebenarnya sesimpel itu kalau kita menggunakan tes DNA. Makanya kita ini orang NU jangan terlalu musuhi, jangan termakan lah dengan doktrin bahwa Al-Irsyad ini sesat, Wahabi. Kita rangkul lah, Al-Irsyad jangan jauh-jauh dari NU, karena ini sebenarnya secara kekeluargaan kalau Bani Wali Songo ini dari Ahlul Bait Nabi, Bani Hasyim dengan Bani Quraisy kan dekat. Satu suku lah Satu suku. Ini Gus Kamal dari ibunya dari Bani Ahmad Dahlan, coba di search ya kan. Kalau saya pesek ini lebih ganteng. Dokter ini. Dokter Kamal Al-Haq ya kan. Yeah. Muda, ganteng, pinter, cucu Sunan Muria, cucu Mbak Ahmad Dahlan. Ya. Muhammadiyah, ayolah kita hilangkan apa namanya sekat-sekat dengan Nahdlatul Ulama, karena Mbak Ahmad Dahlan dengan Mbah Hasyim Asy'ari ini satu trah. Bin Pangeran Benowo bin Joko Tingkir. Kesadaran ini kita ini saudara, apa yang kemudian menjadi itu apa yang menjadi perdebatan itu loh. Bahkan ada fikih Muhammadiyah ya. Beliau sebagai cucunya mengatakan bahwa itu betul karangan dari Mbah Ahmad Dahlan, sama amaliyahnya dengan NU. Tapi ini Pase yang isi Yeah. saudaranya dari Haji Bakri. Kaji Badri artinya kan Tapi masih saudara. keluarga besar. Ini sebenarnya kan sama amaliyahnya, cuma satu punya semangat modernisasi Islam dengan yayasan pendidikan yang luar biasa. NU masih salaf. Banyak itu sudah saya tulis di tulisan ketiga saya tentang strategi hegemoni Ba'alawi Yaman kepada umat Islam Nusantara. Ada itu dalam satu tulisan saya. Itu sudah saya ungkap lengkap. Salah satunya kemudian dari penghinaan itu salah satu pondok pesantren tertua kita, Pondok Sidogiri. Saya sudah minta izin ke pemangkunya, ke kiainya, Kiai Mas Nur Hasan. Itu putranya mau menikahi putri Ba'alawi. Kemudian ada salah satu tokoh Ba'alawi Indonesia, ya kan, itu sampai menteror bapaknya dan putrinya sampai menggagalkan, dan menggagalkannya itu harus disoting seperti itu karena dianggap tidak setuju nasabnya Sidogiri ini terputus bla bla bla. Ketika Sidogiri melakukan isbat internasional ternyata terkonfirmasi Mbah Said Sulaiman ini bin Said Zain Abdul Qadir Al-Qadiri Al-Hasani Al-Jilani Al-Hasani, keluar isbatnya dari banyak negara. Nah kalau ini gimana? Mereka yang menuduh palsu, ternyata dirinya tidak bisa membuktikan. Ternyata dirinya yang palsu. Ya, yang dituduh bisa membuktikan. Sekarang kan ganti kan, logikanya kan ganti. Kami tuduh engkau kami palsu, kami sudah membuktikan kami asli. Wajar toh, karena penghinaanmu luar biasa. Kalau kamu nggak menghina kami nggak akan mengusik kamu. Sekarang saya tanya, mana isbatmu? Ya kan? Mana bukti keaslianmu? Masa Nabi itu orang Jakarta, keturunannya Nabi itu orang Arab, ya kan? Keturunannya juga tersebar di Jazirah Arab, Timur Tengah. Migrasinya juga tercatat dengan data yang konkret, ya kan? Terekam berabad-abad, ya kan? Terus kamu ngaku cucu Nabi, kamu hanya cukup isbat di Jalan Simatupang Jakarta. Dan bayar 200 juta. Nah, itu udah bocor percakapan itu. Walaupun akhirnya terjadi ya begitulah.
Nah, itu logika mana? Nabi orang Timur Tengah, keturunannya di Timur Tengah, isbatnya di Jakarta. Logika mana? Ayo mari kita berpikir logis. Wahai kaum pribumi Nusantara, wahai seluruh penggiat nasab, ya kan, dan yang prihatin dengan meluruskan kesucian agama Islam, nasab Nabi kita yang kita cintai. Ayo kita jujur, ayo kita berpikir logis. Jangan mudah oleh tertipu dengan sesuatu yang tidak jelas, yang katanya hanya katanya. Karena tidak kaget. Jadi memang banyak orang yang istilahnya karena kedekatan kekeluargaan, keguruan, ya kan, terus kemudian amalia itu akhirnya tidak bisa berpikir logis. Saya katakan, saya bukan hanya berguru, saya punya orang tua angkat. Saya membaca Rotib Al-Haddad, Al-Idrus, Al-Bar, hampir semua. Saya juga baca. Iya. Tetapi kita harus jujur dan kita harus harus dengan logika akal sehat bahwa masalah nasab, ilmu, karomah dan lain itu masalah yang berbeda. Jangan kita campur aduk kan gitu. Macam kalau keilmuan ini dijadikan syarat cucu Nabi, imam-imam kutub sitah bukan ahlul bait Nabi. Iya, dan kita pakai tetap. Iya, 4 imam madhab Sunni bukan dzurriyyah Nabi. Garis lurus laki-laki ya. Jadi gitu. Imam Syafi'i dari ibunya. Semacam itu. Jadi intinya bahwa ini masalah yang berbeda. Kalau kewalian itu dikatakan sebagai syarat untuk jadi cucu Nabi, banyak wali-wali besar yang sebenarnya yang tidak harus menjadi cucu Nabi. Siapa saja bisa mencapai ini. Allah Maha Adil kan, Gus. Iya. Dzurriyyah Nabi yang asli dibenci, dipalsu-palsukan untuk membela yang Palsu. belum terkonfirmasi. Alias palsu. Wah, belum terkonfirmasi, belum diakui oleh keluarga besarnya seluruh dunia. Saya ngaku keluarga jenengan, ya kita dari Bani Syihabuddin Dongkelan, Mufti Agung Mataram pertama, ya kan, Kiai Syihabuddin Trah Sunan Ampel. Saya ngaku keluarga jenengan ya, karena nasab kita ketemu di situ, ya kan, jenengan dari Wali Kutub siapa, Syekh Abdul Rauf, ya makanya. Nah, kemudian jenengan nggak ngakui saya, lah masa saya masih ngeyel, kan gitu. Kita tes DNA saya melenceng dengan nggak sama dengan Gus Fuad, ya kan, ya malu dong. Nah, ngaku keturunan Nabi harus diakui oleh keluarga besar Nabi seluruh dunia. Jangan kemudian berkelit sana sini, ini makin lucu. Berkelit masalah DNA, berkelit Kiai Imam dituduh macam-macam, tidak berani debat terbuka ilmiah, dan disuruh isbat juga nggak bisa nunjukkan isbatnya. Nah, dengan kitab-kitab palsu itu kemudian mereka datang dong dengan gentle. Dan sebenarnya kalau mereka mau jujur, kita mencintai mereka sebagai bagian dari anak bangsa Indonesia. Iya. Said Adnan At-Talidi, utusan kerajaan Maroko, Gus, waktu ke Indonesia ini dari Syekh Abdul Salam bin Masis, ya kan, dari Al-Hasani. Itu orangnya ganteng, alim, menguasai beberapa sanad. Tawaduknya luar biasa. Kalau disinggung masalah nasab Rasul itu menunduk dan terharu, menangis. Dan merasa malu. Merasa malu, gak pantas. Dari segi wajah mungkin kurang ganteng, padahal sudah ganteng beliau, ya kan. Kalau saya jauh lah kan itu kan. Apalagi dari keilmuan, ya kan. Itu malu dan terharu dan menangis. Nggak ada, aku cucu Nabi. Kamu kalau nggak mencintai saya, nggak dapat syafaat Nabi. Kamu harus cium kaki saya kalau kamu ingin sempurna kecintaanmu, kan gitu. Terus dawir ke sana kemari. Ini kan merusak nama Ini Nabi. kelakuan Yahudi. Kelakuan Yahudi. Bukan Saya Adnan At-Talidi Al-Hasani. Iya. Syarif Zulfikar. Iya. Itu isbat dari banyak nakoba, termasuk Yordan, termasuk mana-mana, ya kan. Yang ini ditakuti sama Ba'alawi. Itu lihat, beliau bergaul dengan bebas, dengan orang dihargai, tidak pernah dawir ke sana kemari, saya cucu Nabi kamu harus, tidak pernah. Akhlaknya juga luar biasa, putrinya juga semacam itu, dan mereka ini sudah membumi, Gus, membumi. Di mana ada nasab Rasul, di situ membumi. Di Sudan banyak Sayyid Syarif yang sudah, menurut saya, sudah bermuka hitam, sudah fenotipnya sudah orang negroid, ya, saya bukan ras ya, bukan rasis ya, semacam itu, karena membaur. Jadi dan ini tidak ada masalah, sudah ada justru dengan membaur ini maka
Islam akan semakin kuat dan mengakar. Kalau membuat elit khusus, pernikahan rasis yang tertutup, ya kan, dalil dari mana ini? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani kurang ganteng apa? Kurang sayyid apa? Kurang alim apa? Putri-putrinya itu tidak ada Gus yang dinikahi sama bangsa sayyid. Dinikahi oleh orang-orang di luar sayyid tapi yang alim. Nah, yang alim, yang apa namanya ilmunya menurut beliau mumpuni. Jadi nggak ada putri saya harus dinikahi oleh sayyid. Tukang dawet. Terus di kitab Al-Istizadah yang dikarang sama cucunya Mufti Hadramut itu di halaman berapa Gus? 1000 berapa itu ya? Itu sudah saya tulis juga. Pak Alawi ini pernah menikahi keluarga Syarif Mekah. Kemudian sama Syarif Aun Al-Hasani, Syarif Mekah saat itu ditakzir, dihukum cambuk. Dan bahkan dilarang untuk memakai gelar Sayyid Syarif. Artinya apa? Mufti Mekah pada saat itu sudah paham dan tahu bahwa mereka ini Pak Alawi itu bukan dzurriyyat Rasul. Kenapa sampai harus ditakzir? Wallahu a'lam. Coba tanya sama cucunya Syarif Aun sana kan gitu. Lah, sekarang bagi saya gini, Gus. Solusinya cuma satu. Negara harus hadir. Jangan membiarkan ini menjadi bola liar. Kecuali negara menginginkan clash di grassroots yang tidak terkendali. Karena sekali pribumi marah, bisa Gus, orang melawan pribumi. Tidak bisa, pribumi ini banyak. Kami dari suku Jawa, Tubagus Nur Fadil, Pemangkum Banten, Kiai Imad Banten, dari Palembang, dari mana-mana. Kalau ini bersatu dan kami sudah jengkel marah. Kan sudah bersatu. Sudah bersatu. Kita udah siap lah. Udah ketemu. Udah di Banten. udah. Nah, kalau sudah bersatu kemudian marah jengkel ya kan? Sudah marah sudah jengkel, tinggal keras. Lah, kan ya apa? Negara harus hadir. Pertama, kalau pendakwa saja di banyak negara itu harus ada sertifikasinya, keilmuannya harus jelas, hafal Quran atau macam-macam itulah. Itu maka nasab Nabi juga harus diatur. Nggak boleh orang ngaku-ngaku sepihak, ngaku nasab Nabi sampai akhirnya terjadi jual beli. Pertama, dia harus punya catatan. Catatan itu harus nyambung dengan narkoba internasional, dapat syahadah. Yang ketiga, kalau memang masih kontroversi, tes DNA. Tes DNA yang terakhir. Ada nggak kodenya Ibrahimi? P58, ada nggak kodenya Kures, ya kan L859 plus, ada nggak kodenya Imam Ali 1 FG 10500, Ada nggak? Ada Hasan, Husain dan mutasi-mutasinya, ya kan? Mungkin haplogrupnya sudah bergeser, tetapi selama masih punya keturunan dengan Nabi Muhammad, mutasi-mutasi ini akan ada, SNPs atau SNP ini. Dan itu bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan, contoh L858 plus. Ini selain ada di haplogrup J juga ada di haplogrup lain. L22 selain ada di haplogrup J punyanya Adnan, ada di haplogrup E. Jadi begitu orang-orang di Berber di Afrika Utara. Jadi SNPs atau kode DNA dari leluhur ini itu bisa ditemukan jejaknya. Nah, tergantung di atasnya pernikahannya antara dominan sama resesif tadi itu. Kadang juga nggak bisa ditemukan kalau tidak garis lurus laki-laki, ya saya jelaskan. Karena mungkin gen dari Ahlul Baitnya kalah dominan sama gen di luar Ahlul Bait. Misalkan pernikahan seorang sayyid sudah turun temurun di Nusantara, 20 generasi ini menikah sama pribumi lagi terus, sehingga wajahnya gennya sudah bergeser karena terlalu mutasi ya kan. Tetapi bisa jadi ditemukan kode mutasi dari Hasan maupun Husain, atau tidak ditemukan, tapi selama dia punya catatan ya kan, itu akan ketemu, akan bisa terkonfirmasi. Dan kalau garis lurus laki-laki ini ada, saya apa namanya, saya buktikan ya, bahwa kalau seorang itu ngaku sebagai keturunan Nabi dari garis lurus laki-laki, ini ada seorang sayyid dari Pakistan. Dia seperti Najwa Shihab. Apa namanya? DNA-nya belum Ini yang di sini. Oh, ini coba ini. Nah,
dia ini gen Arabnya cuma 3%, Bos. Oh, belum. Tapi saya spill kok waktu saya podcast di Jakarta. Itu gen Arabnya cuma 3%, ya kan? Cuma karena dia garis lurus laki-laki ke Rasulullah, tetap ditemukan kodenya Imam Ali. Padahal gen Arabnya cuma 3%. Karena apa? Datuknya hijrah ke Pakistan, menikahi dengan pribumi berapa generasi, sehingga ras Arabnya semakin sedikit. Datuk jenengan misalkan Sunan Ampel, wajahnya, hidungnya masih ngarap, misalkan. Kawin sama perempuan putri Majapahit, ya kan sudah bergeser separuh, sudah percampuran, menikah lagi dengan pribumi, tinggal 1/4, ini kita pakai analogi ya. Terus menikah dengan pribumi tinggal 1/8. Kira-kira semakin ke bawah kan semakin sedikit. Kiai Ali Badri istrinya 2, Pak Alawi semua, ya kan? Nah, itu hebat gitu. Beliau melawan hegemoni itu dengan pernikahan ya. Jadi Pak Alawi yang dinikahi oleh keturunan Wali Songo harusnya bersyukur karena keturunannya nanti akan terkonfirmasi keturunan. Saya nggak menyebut nama ya, karena ini mutlak beliau yang harus menjelaskan ke publik. Ada Al-Gadri, keluarga Pontianak, tes DNA. Haplogrupnya bukan G, saya nggak nyebutkan ya, asal beliau yang harus menyebutkan. Karena saya ikut membaca, ya kan. Haplogrupnya bukan G, tetapi yang lain. Artinya bukan keluarga Pak Alawi, Al-Gadri Pontianak ini. Silakan kalau Al-Gadri mau tes DNA, asal dia bener Al-Gadri ya. Nah, ini satu sampel sudah tes DNA, ya kan. Bahkan terkonfirmasi ke seorang Sayyid. Ya, saya nggak berani menjelaskan karena harus beliau yang menjelaskan sendiri. Data pribadi. Jadi bukan Mbak Alawi beliau. Haplogrupnya bukan G. Artinya secara garis lurus laki-laki tidak nyambung dengan Mbak Alawi. Bahkan terkonfirmasi ke salah satu sayyid atau yang terkenal di dunia ini. Jadi begitu. Nah, ini kan kasihan. Beliau bersaksi kepada saya bahwa di Kesultanan Kadriyah Pontianak itu tidak mengenal rotib, tidak mengenal Nun Sewu, Al-Faqih Al-Muqaddam. Yang mereka tahu ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, torikohnya ya Qadiriyah, ya kan? Membaca manakib, maulidnya ya Dibak dan lain-lain itu. Tiba-tiba kenapa kok menjadi Ba'alawi? Wallahu a'lam. Banyak kan orang-orang Yahudi yang jadi pahlawan perang ketika di Uhud. Iya. Banyak. Enggak apa-apa. Yang jadi waliullah, yang jadi orang alim banyak kan gitu. Dan ras Yahudi ini pinter-pinter, hebat-hebat. Kita harus ngakui. Mana sekarang yang tidak dikuasai oleh Yahudi? Moneter dunia, dunia informatika, Google, Facebook, apa? Orang Yahudi semua. Seorang Einstein tidak pernah berusaha ngaku cucu Nabi. Einstein bangga dengan keyahudiannya. Dia membangun tradisi Yahudi yang kritis, yang filosofis, yang logis untuk mengembangkan kejeniusannya, menciptakan teori paling terkenal E sama dengan MC kuadrat, teori kuantum dan lain-lain. Bahkan di dalam salah satu kesaksian di Ayatullah Iran, dan ini surat menyuratnya kalau nggak salah ada di Inggris, itu Einstein di akhir hidupnya itu katanya memeluk agama Islam. Makanya tidak heran, ini kupasan barat ya, bahwa Iran ini sangat maju teknologi nuklirnya. Mereka memiliki teknologi fusi dingin 10 kali lebih cepat dibanding pengayaan uranium dari negara-negara barat. Disinyalir Einstein membocorkan penemuan-penemuan terakhirnya kepada salah seorang ayatullah, ya kan? Ini surat menyuratnya ada, dan dengan objektivitas, dengan kejujuran orang akhirnya menemukan kebenaran. Saya nggak mengatakan agama lain tidak bagaimana, nggak, artinya seorang Einstein pun itu tidak berusaha untuk jadi cucu Nabi. Semoga nakib dunia bisa ditanyakan ke Indonesia, dan nakib-nakib dunia, nakib Irak, Yaman, Mesir. Karena Said Isa Ar-Rumi ini konon makamnya di Mesir, juga mencatat keturunan Said Isa Ar-Rumi. Apalagi Irak, ya kan? Said Ahmad bin Isa orang Irak yang diklaim hijrah ke Hadramut. Dalam tulisan saya sudah saya kupas itu, Said Ahmad bin Isa ini sebenarnya hijrah kemana, pernah hijrah kemana, makamnya di mana.
itu silakan dibaca di tulisan-tulisan saya. Dan ini berdasarkan kesaksian dari Nakoba Al-Adarisa Indonesia yang bertanya langsung ke Nakib Irak. Makamnya di Najaf, kota suci Najaf, dekat makamnya Imam Ali. Di situ ada sebuah pemakaman Wadi As-Salam, 1.500 hektar, ada sekitar 6 juta makam, banyak alul bait di sana. Dan ini per keluarga ini terkonfirmasi, tercatat, ada datanya begitu. Dan beliau pernah hijrah itu ke bukan Hadramut. Dia balik lagi meninggal di sana dan punya 3 putra, Muhammad, Ali dan Husain. Punya keturunan, mereka bersaksi tidak ada, kami punya saudara namanya Ubaidillah. Membuat nakoba juga, nakoba lokal, ada nakoba perbani, ada nakoba internasional, nakoba perbani juga, ya kan. Dan mereka ini bisa dihadirkan untuk ke Indonesia. Mengakui nggak mereka bahwa datuk mereka punya anak namanya Ubaidillah? Lah, kalau sudah begini, siapa yang malu nanti? Iya. Lah, semacam itu. Kata pribumi bangkit, merdeka. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, itulah video singkat dari KRT Fakih Wirahadiningrat tentang fenomena DNA Habaib Ba'alawi. Kesimpulannya bahwa KRT Fakih mengatakan bahwa DNA Ba'alawi tidak identik dengan DNA-nya Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, sampai hari ini, sampai video ini saya buat, belum ada sanggahan yang objektif, yang rasional, yang ilmiah dari Rabithah Alawiyah Indonesia tentang kisruh DNA Ba'alawi yang terkonfirmasi kepada DNA-nya Yahudi Askenazi. Saudaraku yang saya hormati, tetap semangat ber-NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.